Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bertemu lagi dengan saya Ika Fatimah Ajmi dari Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Indonesia Membangun. Dan pada kesempatan ini saya akan bahas mengenai konstruksi gender dalam media massa. Ada beberapa pertanyaan yang muncul mengenai pembahasan tentang konstruksi gender dalam media massa. Yang pertama yaitu bagaimana media massa mempresentasikan dan memperkuat peran gender dalam masyarakat. Yang kedua, bagaimana manusia memperoleh pengetahuan tentang gender melalui media massa. Dan yang ketiga yaitu apa implikasi etis dari representasi gender yang biasa dalam media massa. Menurut Mansur Faki, gender merupakan atribut yang dilekatkan secara sosial maupun kultural, baik pada laki-laki maupun perempuan. Gender bukan merupakan kodrat, tetapi merupakan konstruksi sosial, budaya, agama, dan ideologi tertentu yang mengenal batas ruang dan waktu sehingga gender sangat tergantung pada nilai-nilai masyarakat dan berubah menurut situasi dan kondisi. Selanjutnya, gender mewariskan konsep pemikiran tentang wacana harusnya laki-laki dan perempuan berpikir dan bertindak yang diwariskan dari generasi ke generasi untuk pembenaran terhadap perbedaan peran sosial antara laki-laki dan perempuan hanya karena perbedaan kelaminnya. Dalam pandangan konstruktivisme, peristiwa yang disajikan media massa merupakan hasil konstruksi pekerja media. Media massa bukan merupakan faktor tunggal yang memengaruhi persepsi masyarakat terhadap bias gender. Namun, intensitas konsumsi masyarakat terhadap media dimungkinkan dapat memperkokoh stereotip yang memang sudah ada dalam nilai-nilai masyarakat. Media massa memang bukan yang melahirkan ketidaksetaraan gender, namun media massa dapat memperkokoh, melestarikan, bahkan memperburuk ketidakadilan terhadap perempuan dalam masyarakat. Manusia memiliki kemampuan untuk mengklarifikasi lingkungannya melalui simbol yang diciptakan dan dibakukan lewat tradisi serta sistem budayanya. Proses simbolisasi ini terkait dengan sistem tentang yang kita lihat sekarang sebagai dalam dominasi sistem budaya yang patriarki. Dengan demikian, gender antara berbagai macam masyarakat dapat berbeda-beda. Selanjutnya, gender mewariskan konsep pemikiran tentang wacana seharusnya laki-laki dan perempuan berpikir dan bertindak yang diwariskan dari generasi ke generasi untuk pembenaran terhadap pembedaan peran sosial antara sosial laki-laki dan juga perempuan hanya karena perbedaan kelaminnya. Gender dibentuk oleh sosial budaya, karenanya bisa berbeda pada sistem budaya yang berlainan. Sementara itu, media massa yang dikatakan sebagai agen budaya sangat berpengaruh terhadap masyarakat, sebab masyarakat modern mengkonsumsi media dalam jumlah dan intensitas yang tak dapat dibandingkan dengan masa-masa sebelumnya. Media massa memang bukan merupakan sarana satu-satunya untuk berkomunikasi, tetapi posisinya telah menjadi semakin sentral dalam masyarakat yang anggotanya sudah semakin kurang berinteraksi secara langsung satu sama lainnya. Media massa hadir praktis sepanjang hari dalam kehidupan masyarakat. Budaya media atau media culture seperti yang dituturkan oleh seorang tokoh bernama Douglas Kellner menunjukkan pada suatu keadaan yang tampilan audiovisual atau tontonan-tontonannya telah membantu merangkai kehidupan sehari-hari, mendominasi proyek-proyek hiburan, membentuk opini politik dan perilaku sosial, bahkan memberikan suplai materi untuk membentuk identitas seseorang. Pertanyaannya, apakah selama ini masalah-masalah seperti kekerasan seksual, kekerasan terhadap wanita itu terjadi karena media massa atau media massa yang dipengaruhi oleh fakta yang terjadi dalam masyarakat di sekitarnya? Selanjutnya kita akan membicarakan media dari segi intuisi. Juga akan menampakkan struktur organisasi secara implisit yang bersifat patriarki. Dalam organisasi seringkali terjadi ketimpangan gender karena adanya nilai-nilai kapitalis dan nilai-nilai patriarki yang saling menguntungkan. Meski secara kualitas terjadi peningkatan jumlah perempuan yang terjun di industri media, namun tidak menghilangkan fakta tentang adanya kecenderungan sikap stereotip. Apa sih itu sikap stereotip? Untuk stereotip gender itu sendiri adalah pandangan umum atau prasangka tentang atribut atau karakteristik atau peran yang harus dimiliki oleh atau dilakukan oleh perempuan dan laki-laki. Stereotip gender berbahaya ketika membatasi kapasitas perempuan dan laki-laki untuk mengembangkan pribadi mereka, kemampuan, mengejar karir profesional, dan membuat pilihan tentang kehidupan mereka. Beberapa contoh untuk stereotip gender seperti gagal menginvestigasi atau mengadili dan menghukum kekerasan seksual terhadap perempuan, meyakini bahwa korban kekerasan seksual menyetujui tindakan seksual karena mereka tidak berpakaian yang sopan atau berperilaku yang sopan. Lalu juga ada ketidakadilan dan diskriminasi gender.
Ketidakadilan dan diskriminasi gender merupakan kondisi kesenjangan dan ketimpangan atau tidak adil akibat dari sistem dan struktur sosial di mana perempuan maupun laki-laki menjadi korban dari sistem tersebut. Ketidakadilan gender terjadi karena adanya keyakinan dan pembenaran yang ditanamkan sepanjang usia manusia. Bentuk-bentuk ketidakadilan dan diskriminasi gender itu meliputi marginalisasi atau peminggiran perempuan, subordinasi, pandangan stereotip, kekerasan fisik, dan beban kerja. Yang dimaksud dengan marginalisasi dan peminggiran perempuan adalah proses, sikap, perilaku masyarakat maupun kebijakan negara yang berakibat pada penyisihan atau pemiskinan bagi perempuan ataupun laki-laki. Contoh marginalisasi itu adalah seperti banyak pekerja perempuan kurang dipromosikan menjadi kepala cabang atau kepala bagian dalam posisi birokrat. Begitu pula dengan politisi perempuan kurang mendapat porsi dan pengakuan dari seluruh masyarakat. Dan yang kedua seperti peluang untuk menjadi pimpinan di lingkungan seperti jenderal ataupun TNI lebih banyak diberikan kepada laki-laki. Dan yang terakhir itu sebaliknya, banyak lapangan pekerjaan yang menutup pintu bagi lelaki seperti industri garmen dan industri rokok karena anggapan bahwa mereka kurang teliti. Yang dimaksud dengan subordinasi adalah suatu keyakinan bahwa salah satu jenis kelamin dianggap lebih penting atau lebih utama dibanding jenis kelamin lainnya. Sehingga ada jenis kelamin yang merasa dinomorduakan atau kurang didengar suaranya, bahkan cenderung dieksploitasi tenaganya. Contoh-contoh dari stereotype gender adalah yang pertama, tugas dan fungsi serta peran perempuan hanya melaksanakan pekerjaan yang berkaitan dengan kerumah tanggaan atau tugas domestik. Yang kedua itu label kaum perempuan sebagai ibu rumah tangga sangat merugikan bagi mereka jika hendak aktif dalam kegiatan laki-laki seperti kegiatan politik, bisnis, maupun birokrasi. Sementara laki sebagai peran nafkah utama, mengakibatkan apa saja yang dihasilkan oleh perempuan dianggap sambilan saja ataupun pelengkap saja. Sebagai akibat dari stereotype, maka ketika perempuan berada di ruang publik, maka jenis pekerjaannya atau proporsinya di tingkat pemerintah dan negara hanyalah merupakan perpanjangan dari peran domestiknya saja. Misalnya, karena perempuan dianggap sebagai perayu, maka ia dianggap lebih pas bekerja di bagian penjualan. Apabila seorang laki-laki marah, maka dianggap tegas, tetapi apabila perempuan marah atau tersinggung, dianggap emosional dan tidak dapat menahan diri. Standar penilaian tersebut lebih banyak merugikan perempuan. Pembahasan mengenai konstruksi gender dalam sebuah media massa mendapatkan sebuah kesimpulan bahwa pengaruh dari pengetahuan tentang gender melalui media massa memiliki peranan penting di masyarakat. Media massa memiliki informasi yang bisa disebarluaskan dengan mudah dan bisa juga diterima dengan mudah oleh masyarakat itu sendiri. Maka media massa memiliki peran penting dalam setiap perkembangan dan juga perbedaan gender itu sendiri.